Karena momen turun panggung itulah dimana banyak yang nakal dan banyak yang nggak baik sama kita banyak ya. Di antara namanya panggung itu kan dunia hiburan itu kan semuanya. Ada kalimat yang gue barusan agak gimana gitu sama Mas Aldi. Apa? Bun, belum ada yang nafkahi kan, nanti aku nafkahi, doain aku Aldis Burger banyak ya katanya. Amin. Dia lagi kaya raya banget. Amin ya Allah. Itu burger ya Bisa tanya, ampun, Mas Aldi bisa. tanya. Pertanyaan aku, Mas Aldi bisa ngomong gitu loh. Bun, sudah ada yang nafkahi belum? Kalau belum, doain aku Aldis Burger ini aku nafkahin. Akhirnya doa Dewi Persik dijabah, selama ini gak pernah dinafkahi. Doa yang baik-baik, amin ya Allah. Amin, semoga rezekinya lancar. Amin, amin, amin. Sehat kaya Udah, raya, sehat. manggung tinggi, meroket. Yang paling memang. penting sehat, pas lagi manggung juga sehat. Soalnya menembus bintang tamu kita awan. yang satu ini, pas lagi manggung, bukannya nggak sehat, cuman pernah mendapatkan kejadian mistis. Gak apa-apa, Sama kayak Perlan, kemarin ada kejadian horor habis manggung. Apa? Habis manggung horornya nggak dibayar. Dibagi-bagi ambil dari dia, Ike Nurjana. Ika ketemu Aldi lagi. Kenapa? Lu hati-hati lu kalau mau. Gue sama Aldi namanya. Iya emang dia Aldi. Senior gue di kampus. Tapi lu jangan, lu baru juga dimaafin, ntar viral lagi hal lain. Lu mah aneh. Kan emang gue Aldi. Iya bener, tapi jadi panjangin, ntar orang mikirnya aneh-aneh. Udah, Teh Ike, kami ucapkan terima kasih. Kami kaget mendengar kabar seorang Ike Nurjana ada pengalaman mistis saat manggung. Kamu juga pernah ya? Pernah. Nanti cerita sama kita lihat lu yang satu ini. Aku nggak tahu. Kaget gue. Kejadian mistis lagi manggung. Ini dong jauh amat Aldi. Ya. Itu waktu kapan Teh Ike? Udah lama banget pasti ya? Udah lama banget, itu waktu mungkin sekitar 90-an akhir ya, tengah-tengah 90-an. Jadi itu salah satu pengalaman yang aku nggak lupa. Sebenarnya aku kan tipe orang yang nggak mau memikirkan hal-hal seperti itu, lillahi ta'ala ya. Ikhtiarnya doa, cuman momen itu tuh agak membekas ya buat aku. Karena momen itu jadi awal-awal kita nggak ngerasain, jadi belum mulai, kita di backstage. Sebentar, di daerah mana? Kepulauan Jawa masih. Oh, di Pulau Jawa. Masih Pulau Jawa gitu. Oke. Jam berapa kejadiannya? Show malam. Show malam. Oke. Show malam. Jadi seperti biasa sebelum acara. Kenapa kakak takut? Bukan suka ngagetin mereka tuh. Aki-aki. Tuyul aja ketemu lu cium tangan. Sosok takut lagi. Iya. Lagi siap-siap. Udah di belakang panggung. Udah di backstage. Udah backstage. Jadi saya musisinya sama penyanyi-penyanyi yang lainnya udah di belakang panggung. Terus sebelum acara dibuka MC gitu, panitia naik kan. Panitia naik gini, aku memang udah ngerasain kayak kok gatel ya. Terus yang lain-lain kayaknya orang lagi pada diem untuk tidak
menyampaikan hal-hal yang bikin resah kali ya, gitu. Terus kenceng ya bunyinya. Terus habis itu aku merasa kiri kanan kita mulai nanya, aku kok ada yang aneh sama badan ya. Iya, kita kenapa? Jangan gitu dong, Perlan. Jus lo yang nyuruh lo ya Jus ya. Jangan gitu, udah tahu ini pada tua-tua ya. Kasihan yang sana lo resik. Sebentar. Ada tua-tua lebih tua lo, kasihan lo. Jangan gitu. Yang kayak begini cuma satu. Ntar kenapa-napa gimana gitu. Lo ganti musik salsa. Oke. Merasakan aura yang tidak enak. Gak enak. Kayak apa misalnya itu? Itu juga kan kayak misalkan gini, ini acara juga dimundurkan biasanya setengah jam lebih mundur nih gitu. Terus panitia datang ke belakang, aku sama ibuku sudah mulai ngerasa, Mama gatel nggak? Iya, kok badan-badannya pada nggak enak ya, Ma? Iya gitu. Terus kita nanya sama musisi-musisinya, kok kita pada nggak enak ya badannya pada gatel-gatel gitu. Kok sama gitu? Semuanya. Aku takut cuman kita doang nih ya gitu. Ternyata mulai pada daripada dari mulai diem, akhirnya pada mulai ngomong. Panitia datang ke atas, ngecek ternyata. Ngerasain nggak ada apa dan gimana, kasih tahu saya ya gitu. Gitu. Terus saya bilang, Itu kacamatanya bagus. Itu. Tolong jangan diganggu siluman terong Belanda. Oke, bahkan panitianya aja ngecek. Naik. Artinya panitianya aja tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kayaknya di luar kita, yang di panggung, di bawah juga sesuatu. Jadi dicek lah di atas. Ya kita semua pada gatal gitu, terus mereka turun, ya memang kemunduran waktu itu mereka kayaknya usaha apalah gitu, sehingga kita semua tenang. Jangan bengong. Oh, dia bengong. Jujur ya. Dia kan juga punya Dia pernah pengalaman. kesurupan di depan saya. Tunggu, Maghrib. kesurupan. Dia kesurupan. Serius deh. Oh ya? Ingat nggak yang di rumah di Kemang? Kesurupan? Serius. Bener Kak? Bener. Maghrib. Terus Kita waktu itu acara. di rumah. Oh ini di rumah. Mas Aldi jangan cerita aku deh Mas Aldi, cerita yang lain aja ini. Jangan kamu jangan bengong. Oh. Bengong. Oke, kita balik lagi sama Teike. Iya. Teike, gatal-gatal yang tuh gatal yang gimana Teike? Jadi hampir seluruh tubuh tuh kita ngerasa dibikin gak nyaman. Gimana sih gremet-gremet yang kalau untuk Tapi orang nggak ada konstan. bekasnya gitu, Kak? Gak ada. Bukan gatal yang kayak misalnya digigit nyamuk atau gatal karena alergi abis makan seafood Nggak. misalnya. Membekas gitu? Enggak. Tapi sugesti kita, badan kita tuh gatel. Tapi Teike pernah itu ngerasain kayak ada yang lain badannya gitu. Ya efek di aku nggak ngerasain hal yang lain-lain, yang aku rasain secara fisik dan logis-logis aja gatel. Akhirnya panitia nanyain, panitia melakukan sesuatu entah apapun itu. Apapun itu. Akhirnya gimana? Baru kita tenang setengah jam kemudian. Cara netralin itu gimana, Kak? Itu piano nggak ada nada lain, Tang. Heran gua. Cara netralinnya gimana, Kak? Aku sih pasti, Udah template. aku sih Dore-dore kita sih karena mulu. secara kita punya keyakinan atas agama kita, ya baca-baca lah saudara sih, ya zikir, ya ayat kursi apa, mama juga kan, coba kita baca-baca aja, baca-baca semuanya disuruh berzikir apa, istighfar. Artinya kita usaha sendiri, tapi panitia juga usaha. Pas manggung gimana? Pas manggung aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi setelah itu panitia ada cerita nggak? Iya nih, ternyata ada ini, ada itu. Belum kulunuan kali ya, belum. Sempet cerita nggak setelah itu? Sempet cerita sama ibu kayaknya. Tapi pada prinsipnya memang persaingan bisnis. Dulu kan banyak ya IO apa namanya pengada acara promotor. Dulu kan yang namanya show dangdut itu mulai ya kan DP juga ngerasain mungkin show sana, show sini rame banget ada di mana-mana. Jadi ada persaingan kayaknya. Oke, Wi. Ya. Kamu apa? Kejadian mistis ada nggak? Waktu manggung ya? Kayak punya deh. Aku 2 kali. Salah satunya adalah aku pernah masuk di salah satu manajemen. Gak perlu aku sebutin apa. Terus kemudian aku satu panggung sama beberapa penyanyi. Yang di manajemen yang sama itu? Iya. Jadi ketika aku nyanyi padahal aku dalam keadaan sehat. Terus? Itu Om Didit itu tahu. Om Didit itu dulu jadi manajernya aku. Om Didit itu Ini di dada ya? Om Didit Dada itu dulu pernah jadi manajer Mas Dani. Jadi dulu aku tuh pernah nyanyi terus kaki aku tuh nggak bisa Tiba-tiba?
nyanyi tuh tiba-tiba duduk gini Kak, jadi nggak bisa berdiri lagi. Jadi kayak orang lumpuh. Jadi udah manggung di atas, udah nyanyi, tiba-tiba langsung gitu, Iya, lumpuh. iya. Dan itu nggak berdiri terus. Capek kali Wi, belum minum, Iya kali. belum makan. Kak kalau capek masih bisa berdiri lagi. Lelah belum infus. Nggak ada ceritanya Dewi Persik. Dewi Persik dulu masih muda itu bisa berapa puluh lagu itu sudah aku Betul. Sabar. Nah, Gua saksinya. Akhirnya setelah nggak bisa berdiri terus gimana? Ya nggak apa-apa ya. Ya terus aku nggak bisa nyanyi ya gimana orang kaki. Akhirnya berhenti. Iya tapi setelah acara itu selesai kaki aku nggak apa-apa. Itu dia ya, itu kan aneh ya. Kadang mungkin ya kayak di tempat itu kita belum kulonuwun. Bisa loh Kak. Kalau misalkan dibilang nggak kulonuwun kan maksudnya kalau adat aku kebetulan kan orang Jawa kebanyakan tuh kalau mau acara tuh berdoa dulu. Betul. Terus bismillah kita Itu udah permisi. pasti lah Itu ya. udah pasti ritual-ritual yang kayak gitu kita lakukan gitu. Kalau aku Itu yang kedua, ada juga ini penyanyi, aku nyanyi di salah satu tempat. aku nemenin waktu itu ya. Lu boleh gak usah bahas masa lalu lagi gak lu? Tunggu. Sabar Sabar ya. dong, dia lagi mau cerita. Emang tilas Kak. Ini aku nggak perlu, kan nggak boleh ya, nggak boleh sebutin nama karena itu kan belum tentu. Ya. Itu belum tentu. Praduga tak bersalah, betul. kan, Kak. Tapi sama-sama ini hanya prasangkaku dan suzon aku pada akhirnya gitu. Karena setiap kali aku manggung sama perempuan ini, selalu aku tuh salah kalau nggak suaranya aku tiba-tiba hilang. Oh iya? Kondisi aku langsung sakit kayak orang mutah-mutah selalu kalau ketemu sama Habis dia. makan pedes kali lu. Berarti Wi, Ini kemarin-kemarin dibikin aku nggak fit gitu, dibikin aku sakit. Ya. kemarin waktu kamu lupa lirik jangan-jangan si Lita tuh yang ngerjain tuh. Jampi. Biar Lupa keren lirik, ya, lupa lirik, biar lupa- keren ya. lupa lirik. Lita kan biasa kayak gitu Lita. Wi tapi Lita, itu namakan Baat Zam. Wi tapi maksudnya kan Tapi jangan dipercaya semua itu dari Allah. Iya. Ya mungkin memang keadaan aku kalau ngambil positifnya mungkin lagi sakit. Cuman apa iya sih gue selalu ketemu sama cewek ini, gue selalu sakit dulu. masih suka ketemu gak sama Oh sering. Nah itu. Tuh, Lita. Oh sering, tapi kayaknya sekarang Apa ilmunya sih, lebih Wi? tinggi gue deh. penasaran gue? Oke ya tapi ya balik lagi itu kan Bercanda ya, bercanda. iya maksudnya itu kepercayaan masing-masing. Iya. Iya. Teh Ike, tapi kita juga dengar kabar yang satu ini penyanyi pengalamannya luar biasa, manggung di mana-mana tapi sayangnya pernah mendapatkan pelecehan seksual. Bisa Ike Nurjana jadi korban pelecehan seksual saat Udah lama ini. Aduh. kayak ini Aldis Burger deh. Saat manggung. Di belakangnya apa? Nggak tahu. Ini panggung gede nih, di panggung gede, Iya. terus apa yang dilakukan? Kita mungkin yang paling terasa agak hati-hati untuk penyanyi-penyanyi perempuan adalah turun panggung. Iya. Karena momen turun panggung itulah dimana banyak yang nakal dan banyak yang nggak baik sama kita banyak ya. Di antara namanya panggung itu kan dunia hiburan itu kan semuanya mayoritas rata-rata laki-laki ya. Di zaman itu aku sampai nangis sih sama ibu aku. Ya itu sebenarnya masih di 2000-an aja aku masih ngerasain pada saat di panggung outdoor udah pasti. Kalau panggung outdoor kan kita pasti ketemu ya, DP juga pasti ketemu kan. Harus di lapangan, harus melalui kerumunan, itu sih sebenarnya. Dipegang. Ya ada aja tangan yang makanya suamiku suka nakal, suka nakal. Jagain wajar. Jagain. Jagain yang nakal-nakal. Nakal gitu. Jadi dia lebih kritis gitu jagain kalau yang sekarang. Kalau dulu ya ibu kita kan kadang-kadang tidak berdaya ya. Atau manajemen kita aja udah ngejagain. Tetep aja kalau di kerumunan itu ada aja. Ya, tangan-tangan nakal Ya, gitu. paling males kalau udah Responnya gimana Teh Ike kalau gitu kan tangan-tangan nakal kadang orangnya mukanya nggak kelihatan cuma tangannya doang. Ih apaan sih ini gitu. Responnya gimana? Cuma bisa ya awal-awal kalau waktu masih jadi penyanyi tuh cuman ngadu sama mama tadi gini-gini terus nangis. Kamu pukul aja atau bilang sama pak keamanannya. Terus kalau mulai terakhir aku mulai teriak. Pasti pas udah gitu pasti teriak. ya, lu pernah juga Teriak kan? Kalau kita maaf ya Kak, kalau kita flashback zaman dulu, itu ada kasus di mana Dewi Persik tuh nonjok orang. Iya. Nah itu karena aku jalan Kak, kan banyak mungkin teman-teman wartawan juga tahu. Iya. Nah itu tiba-tiba dari bawah itu tangannya megang payudara aku gini. Langsung aku ngeliat orangnya siapa, langsung aku mundur lagi ke belakang, langsung aku tonjok orangnya beng gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, wajar harus digituin. Itu pelecehan seksual nggak boleh Itu ya. sempet rame dulu. Iya. Kalau kita tahu ya Iya, Kak, aku tahu, itu aku sempet rame banget itu satu. Yang kedua ketika aku nyanyi di panggung, nah aku salaman gini ditarik dicium sama cowok itu. Terus lu apain?
Makanya ya untuk para penonton, bismillah penonton yang budiman, kita muliakan wanita, kita hargai sayangi wanita. Karena wanita itu makhluk yang mulia. Bagi Rasulullah bilang ibumu, 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 sayangilah wanita, muliakan wanita. Iya. Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya. Saya bukan ustaz. Prosesi di Pak Ustadz. Iya kan saya bilang tadi. Iya Jumat berkah nih ya Pak Jumat Ustadz. Manis sekali, luar biasa ucapannya Aldi Tahir ya. Tapi ngomong-ngomong horor, aku pernah ngalamin horor loh. Kenapa? Pas syuting. Waduh keren banget. Oke sobat Ambiar kali ini kita mau lihat ya. Ini ada Ikan Nurjana yang mengajak Lesti Kejora kemarin di atas panggung nyanyi bareng dan juga viral. Ini dalam satu program ya. Itu tuh tanpa direncanakan nodong langsung gitu ke Lestinya atau memang sebetulnya kreatif udah bikinin konten ini nanti nyanyi bareng gitu. Spontan sih. Uhuy. Oh iya, tanpa uhuy apa dengan uhuy? Jadi spontan sih, karena ada nyanyi bareng sama Lesti Ike, ada. punten. Tukang pulsa lo bisa nggak? Lo? dia lagi nunjukin ini tuh sepatu brand dia. Lu ngapain sih Aldi bisa-bisanya? Heran gue. Gimana Oh, sih? mau jualan. Apa-apa dagang semua di dagang. Baru juga minta maaf. Di toilet nggak jualan Bunda. Kamu lagi di rumah orang lagi ngomong, kamu iya. Minta maaf lagi lo. Heran Dari mana? gue. Awi IG-nya Star Traxius, Alisius. Oke kita balik lagi ya Teh Ike. Ini senior aku di Jayabaya. Jayabaya Pride. Nodong Lesti gitu ya. Iya, spontan aja. Itu kan banyak penyanyi lainnya, kenapa Lesti yang saat itu ditodong langsung sama Teh Ike? Oh iya, acara itu tuh konsepnya adalah Lesti comeback. Oh, oke. Gitu, jadi kan pada saat itu ya momennya dia untuk ada di konser itu. Jadi itu konsernya dia di salah satu station gitu. Tapi kenapa Lesti Teh? Kenapa nggak Baby L gitu? Anaknya halo belum nyanyi. Bayi. Baby L suka nyanyi Bunda. Belum bisa itu lagunya lagu Dia dewasa. taunya cuma naona ambon piket. Tapi sosok Lesti Kejora di mata Teh Ike sebagai senior itu penyanyi muda yang seperti apa? Wah, udah kalau dibilang potensi kita sudah lihat bagaimana potensi dia ya. Bagus. Nggak usah diragukan Ya, nggak lagi usah ya, Bu. ragukan lagi itu sudah bagaimana dia settle up diri dia dengan manajemennya itu juga buat aku something yang Hebat ya. bagus ya. Ini kan bicara teamwork. Jadi artinya saya melihat Lesti itu siap dengan timnya untuk nge-build dirinya terus jadi brand kan Dan sesuatu konsisten itu, ya. jadi brand itu susah loh. Orang mungkin boleh bilang penyanyi, tapi pada saat siapa saja kenal itu kan susah. Menjadi seleb juga dia sudah. Dia baik banget ya. Iya, punya karakter iya. itu Sudah gitu punya ya. karakter. Jadi dia tuh udah siap ada di panggung industri ini. Ya potensi, ya selebritasnya, secara suaranya sudah pasti. Tapi yang paling utama adalah saya sih, kalau saya pribadi, saya ngelihat Dede Lesti ini mulai dari dia awal-awal di DA, dia selalu ngundang saya loh. Waktu itu dia masih pacaran dengan pacarnya yang lama. Saya baru ingat-ingat ya, karena saya kan udah agak tidak lagi bergaul di dunia teman-teman artis. Tapi dia selalu ngundang saya waktu itu yang lama, sekarang ingat gitu ya, selalu Teh. ingat. Jadi buat aku, oh iya nih anak. Karena buat saya pada saat dia ada di atas ya sudahlah, biarkan dia menikmati. Cuman kalau inget sama saya ngundang itu nggak Tete expect kan sih. juga, kan Tete ini seorang diva masa nggak Iya loh. Ini legend. Iya. Lesti itu adalah Ike Nurjana Persik. Pasti. Ya kan Ike Nurjana Persik Oh iya, gitu. Iya. Ya, Bun Les sekarang udah pintar goyang ya. Ya, Teh Ike. Tapi aku mau kritis satu. Mau apa lu? Kritis. Hati-hati. Serius ini. Hati-hati lo. Saya mau kritis kata-katanya Tete Ike Nurjana. Bukan Dede Lesti lagi, yang Dede Baby L. Nggak boleh Dede Lesti. Jadi Bun lagi. Les. Ya, boleh Bun Les. Bun Les. Bunda Lesti. Bunda Lesti. Teh Ike. Bunda Dewi. Bunda itu. Sebagai seorang senior ya. Ini udah panik, Seorang udah diva. panik. Orang diva. Seorang Nyanyiin diva. dong buat kita terhanyut dalam kemesraan. Boleh Tolong ya? dong nyanyiin buat kita Teh. Boleh ya Teh Ike mana? Coba silakan ya Sobat Ambiar. Let's go. Iya. Merlan ready? Jayabaya Pride. Lapangan, masih kuat kan lu? Kuat lah. Mereka mukanya aja yang tua, stamina masih muda kok ya. Bagi-bagi Ambiar terhanyut dalam kemesraan. Aduh, ini lagu terhanyut dalam kemesraan.
Mas Aldi Taher ini. Kenapa Aldi Taher? Kenapa? Kenapa? Wah, tahu. Teteh, Kenapa dia? lagu-lagu Teteh kan banyak yang legend, tapi kita sekarang meminta seorang Teh Ikke Nurjana untuk bisa memberikan ranking pada lagunya sendiri Iya. dalam seberapa keren lagu. Let's go. Teteh, Punya TIK aja di Spotify masih laris manis. pasti dong. Teteh, Teteh yang tanpa pilih. Teteh melihat semuanya, hanya dibuka satu persatu, kemudian yang pilih ya. kasih ranking mau di peringkat keberapa? Silakan, satu persatu. Ranking ya. Satu persatu ya. Terlena, oke, mau ditaruh di ranking berapa? Terlena ranking 1. Lagu favorit istriku nih. Yang kedua. Favorit banget nih lagu. Istrimu yang mana di? Yang dulu sama sekarang. Oke, Teh Ikke. Ini lagu momentum soalnya. Momentum ya, oke, terlena. Lagi Berikutnya. Oke. Apa ini? Sendiri saja. Sendiri Sendiri saja. saja. Nomor berapa Teh? 3. Oke, nomor 3. Sendiri saja. Lalu silakan Teh. Ini master aku buat sendiri pertama Ini kali. TIK apa mau di Ayunda ya? Mana lagi Teh? Ya. Sok. Oke. Ini apa saya? Memandangmu. Memandangmu, nah kan bingung kan? Mana, Dek? Dua. Dua. Yang tadi video klipnya kita Bunda Dewi. Oke. Dua. Lalu Teh. Ada apa lagi? Oh, salah lagi ya? Oke. Sorry. Maaf. Itu yang barusan terhanyut dalam kemesraan. Mau ditaruh Hanyut dalam Empat. kemesraan. nomor berapa? 4. 4, oke. Satu lagi. Satu, terakhir. Tapi aku memandangmu nomor 1 loh, aku ya. Bukan lu yang ditanya. Kan VOP gua, Kak. Sun Sing Sue. Sun Sing Sui. Di Sun Sing Sue Mas. Kalau ketemu kekasih di Sun Sing Sue Mas, namanya kangen hati di Sun Sing Sue. Ada satu yang tidak terbuka. Ini lagunya adalah Oh, Selalu Yang mana Milikmu. selalu milikmu? Berdebar hatiku berdebar. Hey. Terbayangkanlah kau sentuh aku, terbuai aku dalam cintamu, hanyut ku rasa dipelukmu. Ikke Nurjana dengan semua lagu-lagunya Sobat Ambiar ya. Kita akan balik saat lagi tetap Enak di banget lagu. Pagi-Pagi Ambiar. Kakak.